Hari Minggu kakak Layan dan teman-teman Taruna sekalian. Pada hari ini kita kembali berkumpul dalam IMPT. Meskipun ibadah hari ini dilaksanakan secara daring, tetapi kiranya kita tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Halo, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Selamat datang di ibadah IHMPT. Untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 6, bait yang pertama dan kedua, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Gita Bakti 6, baitnya yang ketiga, bernyanyilah orang percaya. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau urapi kami agar kami diberikan telinga seorang murid sehingga kami mampu mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Mampukan hamba juga agar bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran tentang Engkau dan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku.
Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semoga tetap penuh dengan sukacita ya adik-adik ya. Oke, hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang terdapat dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 17. Surat Korintus ini ditulis oleh Paulus karena pada saat itu Paulus mendengar terjadi perselisihan dan perpecahan di jemaat Korintus. Pada saat itu memang ada beberapa kelompok-kelompok yang terbagi, seperti kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan kelompok Kristus. Setiap kelompok tersebut bersikap sombong. Dengan sombongnya mereka mengklaim bahwa guru atau pemimpin favorit mereka lah yang paling benar, ajaran mereka lah yang paling hebat, dan sebagainya. Jadi misalnya kelompok Paulus mengklaim Paulus yang terbaik, Paulus yang paling benar ajarannya. Begitupun kelompok Apolos, Kefas, dan kelompok Kristus. Akibatnya apa? Karena kesombongan mereka itulah mengakibatkan terjadinya perpecahan dan perselisihan antar jemaat di Korintus sehingga mereka terpecah. Mendengar akan hal itu, akhirnya Paulus menegur mereka dengan keras dan mengingatkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan jati diri seorang pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus seharusnya mereka itu saling seia, sekata, sehati, sepikir, erat, bersatu. Kemudian Paulus juga mengingatkan mereka bahwa harusnya yang menjadi dasar utama persatuan adalah Tuhan Yesus, yang merupakan tubuh Kristus dan satu-satunya juru selamat yang menebus dosa manusia. Jadi seharusnya kelompok-kelompok ini fokus utamanya bukan pada para pemimpinnya. Jangan terlalu fanatik dengan para pemimpinnya sehingga akhirnya merasa diri paling benar, merasa kelompok ini paling baik, sehingga fokus utamanya yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri malah dilupakan. Nah, mengacu pada apa yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu, coba kita sama-sama lihat dalam kehidupan hari-hari kita dimanapun kita berada. Dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan rumah, pekerjaan, politik, pasti kita akan banyak menjumpai kelompok-kelompok. Nggak usah jauh-jauh. Anak-anak usia teruna, kakak rasa pasti juga punya geng. Kemudian kelompok-kelompok karyawan pekerja, kakak-kakak layan di lingkungan bermainnya pasti juga punya kelompok-kelompok sendiri atau geng-geng sendiri. Boleh nggak sih sebenarnya? Ya boleh-boleh aja. Tapi yang menjadi tidak boleh adalah ketika ada rasa kesombongan yang merasa bahwa kelompok kita ini paling terbaik, sehingga kita merasa tidak perlu orang lain. Nah, hal-hal yang itu yang sebenarnya tidak baik. Atau justru kelompok kita malah membawa dampak buruk buat lingkungan sekitar. Nah, itu yang tidak boleh. Berbicara juga di lingkungan gereja. Di lingkungan gereja juga ternyata banyak terdapat kelompok agama loh. Banyak kan kita temuin teman-teman kita dari denominasi gereja lain. Contoh, ada GPIB. Kalau adik-adik pernah sering dengar mungkin ada GBI, ada GKI, ada HKBP, GKJ, Pantekosta, dan masih banyak lagi ya. Dengan keberagaman tersebut, apakah sikap kita seperti jemaat di Korintus yang terpecah-pecah itu? Apakah kita punya pemikiran sombong bahwa gereja GPIB ini pasti lebih baik dari GBI? Atau kelompok GBI bisa berpikir bahwa enggak, gereja gue yang paling hebat, ajarannya paling benar. Nah, hendaklah pikiran tersebut harus kita jauhkan adik-adik. Karena apa? Karena akar perpecahan itu adalah kesombongan. Ketika kita merasa kita lebih baik, kita lebih hebat, kita lebih pintar, kita lebih dari segalanya, kita pasti akan merasa kita gak perlu orang lain
kita hanya fokus pada kelompok kita sendiri, nggak mau kenal sama orang lain. Nah, itulah yang menjadi pemicu dari perpecahan. Coba kita adik-adik lihat, kakak-kakak lain mungkin yang lagi nonton bisa lihat juga gambar yang muncul di layar kita semua. Ada gambar mozaik Yesus. Apa yang kita lihat dari gambar ini? Gambar atau foto Tuhan Yesus kan ya? Tapi setelah diperbesar ada gambar-gambar yang berbeda. Gambar-gambar kecil yang berbeda itu ternyata melambangkan gereja-gereja dengan berbagai denominasi. Ketika diperkecil terlihatlah Yesus. Jadi sebenarnya keberagaman gereja-gereja itu memberi warna. Dan yang dilihat orang adalah Kristus. Ketika kita tarik zoom out lagi, kita melihat tampilan Kristus. Wajah Kristus seperti apa sih yang ingin dilihat orang? Apakah wajah Kristus yang terpecah-pecah? Atau justru wajah Kristus yang utuh ketika kayak kita zoom out tadi? Wajah Kristus yang terlihat utuh itu akan dikemas dengan identitas diri kita, integritas diri kita, jati diri kita sebagai pengikut Kristus, di mana kita bisa punya pola pikir yang tidak sombong, yang ramah, yang saling mendukung, saling membantu, menopang. Untuk itu makanya Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan mengingatkan kita semua agar supaya kita mau punya pikiran, punya sikap sehati, sepikir, bersatu, saling mendoakan, saling mendukung. Kita juga bisa lihat tubuh kita. Tubuh kita cuma satu. Tapi adik-adik punya tangan 2, punya kaki 2, punya mata 2. Antar anggota tubuh ini punya fungsinya masing-masing dan berbeda-beda. Tapi ternyata dibikin Tuhan menjadi satu tubuh, walaupun berbeda-beda. Sama dengan kita semua adik-adik. Kita mungkin berasal dari adat yang berbeda, suku yang berbeda, gaya kita pasti karakternya juga beda-beda. Tapi bukan berarti perbedaan itu malah membuat perpecahan, tidak. Tapi justru itu memperindah ciptaan Tuhan. Justru dengan perbedaan yang ada, kita tetap punya suatu hal positif yang bisa ditonjolkan, sehingga membuat ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa akhirnya memuji kebesaran Tuhan. Kalau di dunia ini tidak ada perbedaan, gak akan ada indahnya. Contoh bunga. Bunga dibikin warna-warni, akan terlihat lebih cantik, lebih enak dipandang mata. Tapi kalau bunga semua warnanya sama, merah semua, apa yang menarik? Pelangi, dibikin warna-warni, lebih enak dipandang mata. Jadi adik-adik, lewat renungan firman Tuhan hari ini, semoga kita bisa belajar untuk menghargai perbedaan, mengedepankan persatuan, sehingga kita pengikut Kristus bisa memperlihatkan jati diri kita bahwa kita anak-anaknya Tuhan. Kita bisa saling mendukung, saling mendoakan, saling membantu. Dan kita bisa punya sikap yang rendah hati dan menjauhkan dari pikiran-pikiran akan kesombongan. Karena hal itu bukan bikin kita malah bersatu, malah membuat kita menjadi terpecah-pecah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 258, Satu Tubuh Kita. Satu tubuh kita, meski banyak anggota, hitam, putih, kuning dan merah, miskin, kaya, tinggi dan hina, satu tubuh kita dalam Yesus Kristus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Teruna berdoa untuk bangsa dan negara kesatuan yaitu Indonesia, agar kiranya setiap jajaran pemerintah dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan sebaik mungkin, dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah, supaya bangsa ini bisa terpelihara dengan baik. Keamanan sentiasa terwujud dan keadilan merata bagi tiap masyarakat. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja yang ada di seluruh pelosok dunia dan juga gereja kami, GPIB Sawangan ya Tuhan. Semoga kami tetap bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, baik secara tatap muka maupun secara daring. Berkatilah para pelayan gereja, baik itu pendeta, kakak layan, majelis, dan yang lainnya, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan selalu diberi kesehatan juga kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Tuhan, kami juga memohon padamu, lancarkanlah program kerja yang telah direncanakan oleh pelayan gereja agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa terlebihnya khusus untuk semua pengurus serta pelayanan PT DGPB Sawangan. Biarlah Tuhan selalu memberikan rasa semangat untuk terus melayani Tuhan. Selalu ikut campur tangan dalam setiap kegiatan yang berjalan di PT GPB Sawangan. Kiranya setiap program-program yang direncanakan oleh seluruh pengurus bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami akan berdoa untuk anak-anak taruna agar tetap sehat. Bimbinglah kami dalam Roh Kudus-Mu saat ujian, agar kami dapat menghadapi soal-soal ujian dengan kemampuan yang kita miliki, dan mendapatkan nilai yang terbaik. Berikan kami kesiapan dalam menghadapi sekolah tatap muka. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Engkau mau mengangkat segala penyakit yang diderita oleh mereka. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk orang-orang yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menambahkan umur mereka. Berikan mereka kesehatan dan juga berkati mereka selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah orang tua kami dalam bekerja ya Tuhan. Lindungi mereka dan berikan rezeki yang cukup untuk mereka. Dan berilah kesehatan yang terbaik buat mereka, agar dapat terus bekerja, membimbing kami dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan pada pagi hari ini, di mana kami diajarkan untuk memiliki sikap lebih menghargai perbedaan, mengedepankan persatuan. Fokus utama kita biarlah kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kehidupan kami semua ini Tuhan. Ajarkan kami untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dari kesombongan, dari hal-hal yang mendukakan hati-Mu Tuhan, sehingga membuat terjadinya perpecahan di antara kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh hidup dalam kehidupan kami hari-hari, sehingga kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati semua yang menjadi pokok doa syafaat kami hari ini yang sudah dibawakan oleh adik-adik. Biarlah semua boleh terjadi seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini yang jauh daripada sempurna hanya ke dalam tangan-Mu saja. Ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 291 bait yang pertama dan yang kedua. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna dan memperluas kerajaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari menjadi berkat dimanapun rekan-rekan Teruna berada dengan bernyanyi dari Gita Bakti 285 bait yang pertama, dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Adik-adik, kita masuk dalam penghujung ibadah. Untuk itu marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Tetaplah jadi pengikut Kristus yang setia dan tetaplah menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.